Chapter 335. The Stories of Characters 1. Peringkat 62 Devil Falak. Bangkit dari padang pasir, pasukan Falak menunjukkan kekuatan luar biasa ketika berbaris melalui Asia Tengah ke Eropa. Dengan bagian-bagian daratan dan lautan yang terendam oleh alam iblis, Eropa tidak memiliki kekuatan untuk mengusir tentara iblis. Peringatan bencana di seluruh dunia dikeluarkan, dan pahlawan asosiasi dikirim ke Eropa. Sebuah perang telah pecah antara manusia dan iblis. Peringkat 29 Iblis Astaroth. Astaroth memasang pembatas di tengah Madrid Spanyol. Dengan tidak ada cara masuk atau keluar dari penghalang, manusia tidak memiliki cara untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam. Sementara Falak menyebabkan kekacauan di timur, Astaroth membuat Spanyol terkunci total. Tetapi Eropa tidak punya waktu untuk mengeluh tentang ketidakadilan yang dihadapinya. Peringkat 14 Devil Lerage. Lerage, di sisi lain, jauh dari Eropa. Dia membangun kastil iblis menggunakan markas besar perusahaan permainan Leo, yang terletak di negara bagian California, AS. Kastil iblis Lerage bertindak sebagai portal yang terhubung dengan alam iblis, dan iblis serta monster iblis keluar seperti gelombang pasang. Tapi Lerage tidak menyebabkan kehancuran seperti Falak dan Astaroth. Bahkan, dia menawarkan misi yang agak aneh untuk kemanusiaan, atau tepatnya, perusahaan game Leo. Buat aku game paling menyenangkan yang pernah dibuat. Akan lebih baik jika ada beberapa kelas untuk dipilih. Perintah Lerage membingungkan CEO dan pengembang Leo, yang sekarang terperangkap di dalam kastil iblis. Tetapi sebelum kebingungan mereka mereda, Lerage menambahkan tujuan lain. Jika permainan yang kamu buat dapat memuaskan aku dan jika seseorang mengalahkan aku dalam permainan itu, aku tidak akan membahayakan manusia. Yang membingungkan mereka, Leo telah diserahkan nasib Amerika. Aku akan bersumpah demi namaku sebagai iblis bahwa aku akan menepati janji ini. Lerage bahkan membuat sumpah yang membuat seluruh Amerika mengalihkan pandangan ke arah Leo. 5.300 karyawan Leo memulai proses pengembangan game mereka sejak hari itu dengan harapan dunia di belakang mereka. Lerage memberi mereka batas waktu 20 hari. Kerangka waktu yang luar biasa kecil biasanya akan membuat misi tidak mungkin, tetapi Leo kebetulan berada di tengah mengembangkan permainan. Karena mereka yakin itu akan menjadi permainan terhebat era modern, mereka bahkan lebih cepat mempercepat penyelesaiannya. Peringkat 3 Devil Fasago. Mirip dengan Lerage, Fasago memberi manusia misi yang unik tapi kurang murah hati. Dia membangun Kolosseum di Pandemonium dan mengundang para pejuang bumi. Kalahkanlah aku. Pesannya sederhana, tetapi tidak banyak orang yang cukup kuat untuk menantangnya. Tidak puas dengan kurangnya reaksi, Fasago menambahkan bahwa ia akan melawan banyak tantangan secara bersamaan. Melihat bahwa itu pun tidak efektif, ia merilis ultimatum bahwa ia akan menunggu 10 hari lagi. Secara keseluruhan, umat manusia menyadari gravitasi dari bahaya yang mereka hadapi. Pada saat inilah pahlawan Master Rank yang tekun mengunjungi asosiasi pahlawan. Aku akan menantang Fasago. Jin Seyeon. Dia awalnya berencana memasuki gerbang alam iblis, tetapi dia berubah pikiran pada hari pembukaan gerbang, ketika dia mendengar bahwa Chok Jungyong Chameleon Troupe mendatangkan malapetaka di lantai 9 Tower of Wish. Jin Seyeon memiliki terlalu banyak hal yang ingin ia bicarakan dengan Chameleon Troupe, yang telah mengubah hidupnya sepenuhnya. Kamu. Ketua asosiasi, Yi Yoho, mengedipkan matanya dengan bingung. Kunjungan mendadak Jin Seyeon jelas membuatnya lengah. Iya nih. Petik 2. Jin Seyeon bertekad, tapi Yi Yoho ragu-ragu. Jin Seyeon terlalu bagus untuk disia-siakan di Kolosseum Fasago. Asosiasi itu berencana menggunakan pahlawan pembuangan untuk menantang Fasago dan membeli waktu. Tidak perlu bagimu untuk. Tidak apa-apa, pria itu juga akan ada di sana. Petik 2. Orang itu. Iya nih. Jin Seyeon gagal melacak Chok Jungyong di lantai 9, tapi dia yakin bahwa dia akan datang untuk menantang Kolosseum. Mungkin, Black Lotus juga ada di sana. Chameleon Troupe Chok Jungyong, dan mungkin Black Lotus. Mendengar ini, Yi Yoho menghela nafas secara internal. Bahkan sekilas, dia bisa tahu seberapa kuat Jin Seyeon. Mengetahui hubungan antara Jin Seyeon dan Chameleon Troupe, tidak banyak yang bisa dia katakan. Aku mengerti, tapi ini yang kupikirkan. Yi Yoho mengeluarkan dokumen rahasia dari laci untuk mencegah Jin Seyeon dari menantang Kolosseum. Apa ini? Kamu akan tahu kapan kamu membacanya sendiri, tetapi aku akan menjelaskannya dengan sederhana. Ada kemungkinan orden hidup. Petik 2. Orden. Jin Seyeon segera memindai dokumen itu. Sementara itu, Yi Yoho terus menjelaskan. Daerah di sekitar Vladivostok Rusia telah bebas dari monster iblis untuk beberapa waktu. Daerah sekitarnya telah mengalami transformasi rilem iblis dan dipenuhi dengan iblis dan monster iblis, tetapi Vladivostok tidak bernoda. Jika kamu mengunjungi kota, kamu akan mendengar penduduknya tertawa dan hidup damai. Petik 2. Dokumen itu berisi akun penduduk Vladivostok. Rupanya, kekuatan misterius memusnahkan iblis dan monster iblis di daerah itu. Tidak ada yang tahu apa kekuatan misterius itu, tetapi karena peka terhadap kekuatan sihir, Yi Gongmyung mampu menyimpulkan identitas melalui denyutan dan aroma kekuatan sihir. Aku ingin mempercayakanmu dengan tugas ini. Itu mungkin lebih penting daripada iblis.
Heinkes dan Chai Jochul juga setuju untuk berpartisipasi. Petik 2. Petik 2. Jin Seyeon meletakkan dokumen itu setelah membacanya dengan seksama. Ekspresinya tidak berubah sedikit pun, dan Yi Yoho tidak bisa menahan nafas. Aku akan menghentikan Fasago. Jika 2 dari 9 bintang berpartisipasi, aku tidak berada di sana seharusnya tidak membuat banyak perbedaan. Petik 2. Mengapa? Pada akhirnya, Yi Yoho cemberut. Kenapa kamu begitu ingin mengejar Chameleon Troupe? Aku katakan sebelumnya, insiden Kwang Oh adalah. Aku akan pergi. Jin Seyeon bangkit dari tempat duduknya. Meskipun dia tahu dia bersikap kasar, dia tidak punya niat untuk mendengar cerita buatan tentang masa lalunya. Petik 2. Jika kamu pergi sekarang, kamu akan menyesal. Ekspresi Yi Yoho menegang. Dia mencoba menghentikan Jin Seyeon tetapi tahu dia tidak berdaya. Aku harap kita bertemu lagi. Jin Seyeon membungkuk dan pergi tanpa ragu-ragu. Wanita yang keras kepala itu. Bumi berada di tepi kehancuran dan yang dia pedulikan hanyalah masa lalu. Yi Yoho memijat pelipisnya dan menyalakan jam tangannya untuk melapor pada Kim Sukhoi. 3 pagi, Republik Leores. Ladang rumput yang diterangi cahaya bulan adalah tempat yang sempurna untuk bertemu pasangan muda. Sayangnya, orang yang menungguku adalah Yi Yeonjun. Aku dengan cepat melihat Yi Yeonjun di kejauhan, dan dia menatapku. Hei! Dia mulai dengan sapaan sederhana. Sebelum menanggapi dia, aku mengingatkan diri aku untuk membuatnya berbicara sebanyak mungkin. Sama dengan. LV, 8 unik skill, Clock Hand of Fate. Nasib. Kamu dapat memilih hingga 8 target untuk menjadi nasib kamu. Selama 3 menit, saat bertarung dengan nasib kamu, statistik variabel dan statistik khusus kamu meningkat 300%. Dapat digunakan sekali setiap 120 jam. Sama dengan. Itu karena keterampilan unik ini. Ketika aku memilih Jin Sahyuk sebagai target pertama aku, berbicara dengannya beberapa kali sudah cukup. Tapi aku punya masalah besar memilih target kedua. Syarat untuk memilih target kedua, tukar setidaknya 100 bola-balik saat berbicara dengan target kamu secara langsung. Apa kamu mendengar aku? Melihat aku diam, Yi Yeonjun berbicara lagi. Suara monotonnya membuatku bertanya apakah dia bosan. Petik 2. Ya, aku banyak mendengar tentangmu dari bos. Nama aku Kim Ha-jin. Apa milikmu? Petik 2. Yi Yeonjun menutup mulutnya seperti aku mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak kumiliki. Halo. Dia tidak bereaksi sama sekali. Apakah dia mendengar tentang keterampilan unikku dari Bell? Jawab aku. Siapa namamu? Petik 2. Aku mempertimbangkan membalik waktu dan memulai dari awal. Tetapi efek samping dari time reversal 3 menit terlalu besar. Bahkan dengan Orb of Regeneration, gerakanku akan sangat dibatasi setidaknya selama 10 menit. Yi Yeonjun tidak menyerangku sebagai orang yang menunggu selama itu. Jin Sahyuk memberitahuku apa yang kamu rencanakan. Karena Yi Yeonjun tampaknya tidak tertarik berbicara, aku melanjutkan. Kali ini, aku mengambil pendekatan yang lebih langsung dan melafalkan rencana Yi Yeonjun. Jika Baal turun setelah Jin Sahyuk membunuh Bell, Baal akan membutuhkan tubuh inkarnasi baru. Yi Yeonjun bertujuan untuk mengambil peran itu. Kamu mencoba menjadi tubuh inkarnasi Baal. Petik 2. Tapi Yi Yeonjun tetap diam. Halo. Tutup mulutmu. Dengan 3 kata itu, Yi Yeonjun melepaskan kekuatan sihirnya. Bertentangan dengan disposisinya, kekuatan sihirnya berwarna putih. Cukup busuk, bukan? Aku mengangkat pistol aku, yang penuh dengan peluru berujung dengan racun basilis. Pada saat yang sama, aku mengaktifkan semua efek obat aku, medicinal memory fisik aku. Itu dulu. KOOONG. Gempa besar meletus yang tampaknya mencetak setidaknya 8 poin pada skala Richter. Dengan itu sebagai sinyal, Yi Yeonjun menendang tanah, sepenuhnya melepaskan kekuatan sihirnya. Cuaa. Kekuatan sihir putih Yi Yeonjun menyebar ke segala arah. Saat cahaya yang cemerlang menghilangkan semua bayangan di area itu, aku mengaktifkan bullet time. Kirik. Aku bisa melihat Yi Yeonjun dalam gerakan lambat. Kekuatan sihir melesat keluar dari tubuhnya seperti cabang-cabang pohon. Aku mendengar dari Jin Sahyuk bahwa Yi Yeonjun dapat dengan bebas memanipulasi suhu kekuatan sihir. Hadiahnya terdengar sederhana, tapi aku tahu itu harus kuat mengingat statusnya. Aku mengubah Desert Eagle menjadi bentuk senapan dan mengarahkannya ke arahnya. Saat aku menarik pelatuknya, Desert Eagle meludahkan tembakan berbisa seperti napas naga. KOOONG. Tanah tiba-tiba bergemuruh. Mata Jin Sahyuk terbuka lebar. Pikirannya menjadi dingin. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa gemuruh itu bukan karena gempa bumi yang sederhana. Apa? Apa yang terjadi? Chae Nayun, yang sedang tidur di sofa, juga terbangun. Jin Sahyuk melompat turun dari jendela, dan Chae Nayun dan Shin Jong-hak mengikutinya. Tunggu, beritahu kami apa yang terjadi. Kemana kamu pergi? Jin Sahyuk mengabaikan Chae Nayun dan berlari langsung ke pusat gempa. Jalan-jalan Republik berada dalam kekacauan akibat gempa.
Melompat dari atap ke atap, Jin Sahyuk bergegas ke rumah Bel. Dentang. Dia memecahkan jendela dan memasuki rumah gelap. Saat dia melihat sekeliling kamar kosong. Petik 2. Ha. Desahan bernada rendah terdengar dari sudut. Jin Sahyuk memalingkan pandangannya dan menemukan Bel pingsan dengan tangan di perutnya. Bel. Dia berteriak keras tetapi berhenti karena malu. Sementara Jin Sahyuk ragu-ragu, Shin Jong-hak dan Chae Na-yun juga tiba. Ketika Shin Jong-hak melihat Bel, dia mengerutkan alisnya. Sementara itu, Chae Na-yun bertanya sambil mengedipkan matanya dengan bingung. Apa? Apa yang terjadi padamu? Tidak apa. Bel bangun dengan tubuhnya basah oleh keringat dingin. Itu hanya memberi sinyal padaku. Itu ingin keluar, bahkan jika harus merobek tubuh aku. Petik 2. Apa itu buruk? Jin Sahyuk bertanya dari kejauhan. Bel tersenyum pahit dan mengangguk. Ya, kurasa aku tidak bisa bertahan lebih dari 2 hari. Jika memungkinkan, aku ingin kamu membunuhku hari ini. Petik 2. Bel berlutut. Kuek. Punggungnya bengkok, dan bahunya bergetar hebat. Saat dia mati-matian berusaha menahan rasa sakit. Petik 2 tanda pisah tanda seru petik 2. Dia meledak dengan tangisan dunia lain. Segera, mata kanan Bel berubah merah, dan sisi kiri tubuhnya berkedip-kedip dengan energi iblis hitam. Kuak. Tapi Bel memaksa Baal kembali. Baal berteriak beberapa kali sebelum menjadi tenang, dan Bel jatuh ke lantai karena kelelahan. Jin Sahyuk berjalan dan berlutut di depannya. Kamu baik-baik saja? Dia bertanya dengan cemas. Bel tersenyum pada tindakannya yang tidak biasa dan menggelengkan kepalanya. Tidak, bukan aku. Bisakah kamu membunuhku sekarang? Petik 2. Petik 2. Jin Sahyuk tidak menjawab. Dia ragu-ragu. Dia tahu dia bisa membunuh Bel. Pemusnahan jiwa sepenuhnya melalui manipulasi realitas. Dengan itu, dia bisa menyelamatkan Bel. Hah, tunggu. Pada saat itu, Bel menemukan Shin Jong-hak berdiri di belakang Jin Sahyuk. Dia menyeringai dan memberi isyarat pada Shin Jong-hak. Kamu di sini, cucu Myung-chul. Petik 2. Shin Jong-hak tidak menjawab. Dia merasa tidak nyaman mendengar nama kakeknya dari mulut Bel. Apakah kamu siap untuk mendengar cerita kami? Ini mungkin kesempatan terakhir. Kuek. Petik 2. Tiba-tiba, Bel merengut karena rasa sakit yang mengerikan menggerogoti tubuhnya. Petik 2. Aku tidak melihat alasan mengapa aku harus mendengarkanmu. Shin Jong-hak mengungkapkan ketidaknyamanannya. Bel tersenyum menatap Shin Jong-hak. Dia bisa merasakan energi iblis bergolak di dalam dirinya tetapi bertahan dengan semua usahanya. Alasan untuk mendengarku, katamu. Bel ingin memberitahu Shin Jong-hak tentang Shin Myung-chul. Tidak, dia telah untuk. Pertemuan Bel dengan Shin Myung-chul bukan suatu kebetulan, tapi takdir. Ini adalah sesuatu yang dia janjikan pada Shin Myung-chul. Semakin aku melihatmu, semakin kamu menyerupai Myung-chul. Mendengar ini, Shin Jong-hak mengerutkan kening. Apa yang kamu bicarakan? Oh tidak banyak. Aku hanya mengatakan kalian berdua sama. Baik dalam penampilan maupun karakter. Petik 2. Karakter. Shin Jong-hak tahu dirinya cukup baik untuk mengetahui bahwa karakternya tidak seperti Shin Myung-chul. Secara alami, apa yang dikatakan Bel terdengar seperti penghinaan terhadap kakeknya. Aku berani kamu mengatakan itu lagi. Aku berbicara tentang Shin Myung-chul sebelum dia kembali ke masa lalu. Shin Jong-hak menjadi terdiam. Dia jelas mengambil umpan. Bel tidak bisa menahan tawa dari reaksi lucu Shin Jong-hak. Dia perlahan melanjutkan kisahnya. Petik 2. Dunia tempat Myung-chul tinggal jauh berbeda dari dunia ini. Meskipun sains dan teknologi memucat dibandingkan dengan perkembangan modern, mereka masih maju. Tidak ada ruang bagi iblis untuk ikut campur. Tapi Myung-chul cemas. Aku kira itu sebabnya dia ingin kembali ke masa lalu. Petik 2. Bel berhenti di sana saat Shin Jong-hak meraih tombak penakluknya. Suara dingin keluar dari mulutnya. Tutup mulutmu. Shin Myung-chul bertanya padaku. Apa? Wajah Shin Jong-hak terdistorsi. Tapi sejauh yang diperhatikan Bel, sisi Shin Jong-hak ini juga mirip dengan Shin Myung-chul. Dia meminta aku untuk menceritakan kisah hidupnya kepada cucunya. Sehingga cucunya tidak akan membuat pilihan yang sama. Petik 2. Shin Jong-hak menggertakkan giginya. Dia mencengkeram tombaknya lebih erat. Melihat sikap agresif Shin Jong-hak, Jin Sahyuk dan Chae Na-yun mempersiapkan diri untuk menghentikannya setiap saat. Bel melanjutkan. Myung-chul membuat pilihan pertama. Pilihan pertama Shin Myung-chul, kembali ke masa lalu. Karena itu, Baal mencapai bumi. Kemungkinan besar, kamu yang akan membuat pilihan kedua. Pilihan kedua masih tersisa. Shin Myung-chul telah meninggalkan surat wasiat terakhirnya di hati cucunya. Karena itu dulu, hujan masuk melalui jendela yang rusak. Energi iblis yang kuat berhembus bersama angin. Jeritan warga sipil merobek langit malam. Monster iblis muncul dengan gempa bumi. Kamu mungkin tidak tahu ini, tapi Shin Myung-chul menyerahkan segalanya padamu. Dia tahu putranya tidak memiliki bakat untuk itu. Petik 2. Shin Jong-hak melihat keluar jendela. Sebuah pilar cahaya keemasan melonjak ke langit, dan tangisan monster iblis terdengar. Dia tahu ini adalah pekerjaan Kim Suho. Dengan itu,
Shin Jonghak berbalik ke Bell. Jadi, kamu merasa ingin mendengarku sekarang? Tanya Bell. Chae Nayun, yang diam-diam memperhatikan keduanya, bergumam, apapun, dan melompat keluar dari jendela. Dia jelas-jelas bersikap bijaksana dan membiarkan Shin Jonghak membuat keputusan sendiri. Tentu saja, Jin Sahyuk tetap tinggal tanpa memperhatikan hal-hal seperti itu. Shin Jonghak memelototi Jin Sahyuk dan menghela nafas kecewa. Lanjutkan. Selanjutnya, dia duduk bersila di lantai. Dia masih memiliki tombak di tangannya seolah dia tidak akan ragu untuk menggunakannya jika Bell berbohong. Bell memandang Shin Jonghak dan mengingat hari dia bertemu dengan seorang pria yang tampak seperti Shin Jonghak. Pada hari ia bertemu dengan lelaki kejam dan sombong yang hidup dalam ketidakpuasan.